Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Fikih Siasah pertemuan ke-10 yang berjudul Negara Muslim dan Negara Sipil berdasarkan Islam. Bagian yang kelima. Sekarang kita ke subbab yang kedua. Berdirinya negara Muslim yang menurut akidah al-hakimiyah tidak serta-merta identik dengan negara teokratis. Sebagian penulis modern berpandangan bahwa negara Muslim adalah negara agama. Mereka mengira bahwa model negara ini akan memutus hukum berdasarkan Tuhan dan kemudian mengklaim kebenaran Rasul. Negara agama menganut keyakinan al-hakimiyah al-ilahiyah, konsep kedaulatan ilahi, sebagaimana diusung oleh ulama Said Qutb bin Sir, dianggap sama dengan pemikiran diusung oleh kaum Khawarij di masa lalu. Pada kenyataannya banyak yang salah paham dengan aliran al-hakimiyah. Bahkan beberapa hal yang sebenarnya bukan karakternya dimasukkan begitu saja dan dianggap sebagai bagian dari aliran. Dalam hal ini akan dikemukakan beberapa catatan penting perlu mendapatkan kami. Sebagian besar pemikir yang menulis tentang aliran al-hakimiyah yang diusung oleh Syekh Qutb menyamakan dengan kaum Khawarij. Saat mereka menolak sifat Ali radhiyallahu yang menerima usulan tahkim dari pihak Muawiyah, mereka berkata tidak ada yang berhak memutuskan suatu hukum kecuali Allah. Imam Ali pun menjawab ungkapan tersebut dengan statementnya yang sangat terkenal, ungkapan yang benar, tetapi yang dimaksudkan adalah salah. Benar, tidak ada ketentuan hukum kecuali milik Allah, tetapi yang diinginkan oleh mereka adalah tidak ada kekuasaan kecuali milik Allah. Padahal manusia harus memiliki seorang pemimpin, baik orang yang baik maupun orang yang jahat. Pemahaman yang naif dalam mengartikan makna kekuasaan atau hakimiyah ini sudah kadaluarsa. Tidak ada lagi seorang pun yang mengikutinya lagi, termasuk keturunan kaum Khawarij sendiri, karena aliran ini menginginkan kekuasaan dengan berbagai cara. Bahkan selama bertahun-tahun di beberapa kawasan mereka tidak sengaja membunuh sama muslim. Definisi al-hakimiyah menurut pengertian yang seharusnya adalah Allah SWT adalah zat yang harusnya berhak menciptakan hukum dasar. Dia jugalah yang berhak memerintah dan melarang sekaligus menentukan halal dan haram bagi makhluknya. Tetapi pengertian ini bukan karya seorang Syekh Qutb, melainkan menjadi tuntutan bagi seluruh kaum muslimin. Karena itu Ali tidak menolak mereka dari pengertian besar, tapi dari faktor eksternal dan tendensi yang berada di balik statement tersebut. Pentinglah maksud tertentu Ali. Ungkapan yang benar tetapi yang dimaksudkannya adalah salah. Dan sebenarnya persoalan ini sudah banyak dibahas oleh para ulama ahli ushul fikih, terutama para pengantar kajian ushul fikih. Mereka membahas tentang al-hukmu asy-syar'i, al-hakim, al-mahkum bih, dan al-mahkum alaih. Sebut saja seorang ahli ushul fikih yang sangat terkenal seperti Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Di dalam pengantar bukunya yang juga sangat terkenal Al-Mustasfa fi Usul Al-Fiqh, Al-Ghazali menulis tentang al-hukum yang merupakan pembahasan pertama dalam buku ini. Al-hukum adalah ajaran syariat dan tidak ada satu hukum pun sebelum datangnya syariat. Al-hukum memiliki kaitan erat dengan al-hakim atau sang pencipta hukum. Al-mahkum alaih atau umat manusia yang masuk dalam kategori mukallaf, dan dengan al-mahkum fi atau amal perbuatan manusia. Al-Ghazali berkata, dalam kajian tentang al-hakim dapat ditarik kesimpulan bahwa pencipta hukum hanyalah Allah. Tidak ada yang berhak menciptakan hukum, baik seorang rasul, seorang tuan kepada hamba saya, ataupun seorang makhluk Allah pada makhluk Allah. Allah lah satu-satunya pencipta dan peletak semua hukum. Tidak ada yang berhak memutuskan hukum kecuali Allah SWT. Kemudian Al-Ghazali berbicara tentang al-hakim, yaitu pemilik ajaran untuk para mukallaf. Al-Ghazali berkata, yang berhak menentukan sebuah hukum adalah zat yang memiliki kekuasaan untuk mencipta dan memerintah. Hukum yang berlaku dalam hukum yang menentukan tuan terhadap hamba sayanya, tidak ada tuan kecuali dia. Yang
telah menciptakan makhluk, tidak ada hukum dan perintah kecuali dari Allah. Sementara jika Nabi Muhammad SAW, raja, tuan, bapak atau suami memerintah mewajibkan suatu hal, maka perintah tersebut jangan lakukan karena niat taat kepada mereka, tetapi hendaknya dilakukan karena semata-mata taat kepada Allah. Jika tidak demikian, semua makhluk akan mewajibkan suatu hal kepada orang lain, dan orang yang mendapat kewajiban tersebut bisa berbalik mewajibkan kepada orang yang memerintahkan. Keduanya tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Jika demikian, maka yang wajib adalah taat kepada Allah SWT, dan taat kepada orang yang diwajibkan oleh Allah untuk ditaati merupakan bagian dari taat kepada Allah. Terima kasih telah menonton. Lanjut lagi kepada pertemuan selanjutnya di pertemuan yang ke-6. Terima kasih menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.